Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tingkat 2C. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal beda 1 terkait edukasi pada pasien gagal jantung. Adapun videonya di video selanjutnya. Apa itu gagal jantung? Jadi gagal jantung merupakan kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dan juga oksigen ke seluruh tubuh atau ke bagian organ yang membutuhkan. Akibatnya, banyak fungsi organ yang akan terganggu. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan prevalensi penyakit jantung di Indonesia sebesar 1,5%. Itu artinya 15 dari 1.000 orang Indonesia menderita penyakit jantung. Ada beberapa masalah yang muncul pada pasien gagal jantung. Yang pertama, tidak memahami terhadapnya penyakit. Yang kedua, kurang pemahaman tentang obat-obat. Yang ketiga, kurang support sosial dan dukungan keluarga. Yang keempat, kurang mampu untuk merawat dirinya sendiri. Yang kelima, depresi atau putus asa. Yang keenam, merasa sangat tergantung pada orang lain. Yang ketujuh, pasien sering mengonsumsi obat-obat lain selain dari rumah sakit. Penyakit jantung ini muncul akibat adanya sumbatan atau flek yang menghambat pembuluh darah jantung, sehingga aliran darah pada jantung menjadi tidak lancar. Akibatnya, otot jantung akan rusak akibat kekurangan pasokan oksigen, sehingga jantung tidak bisa memompa darah dengan baik. Penyebab gagal jantung, atau bisa disebut heart failure, adalah kondisi di saat pompa jantung melemah, sehingga jantung tidak mampu mengalirkan darah yang cukup untuk ke seluruh tubuh. Kondisi ini juga dapat dikenal dengan istilah gagal jantung kongestif. Gagal jantung bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner, hipertensi, katup jantung rusak, bisa juga diabetes, aritmia, dan kelainan atau kerusakan otot-otot jantung dan miokarditis. Ini gejala gagal jantung. Yang pertama itu sesak nafas saat beraktivitas ataupun saat istirahat, tubuh terasa lelah dan lemah, kemudian pembengkakan edema di sekitar pergelangan kaki dan kaki, pembengkakan perut atau yang disebut asites, berkurangnya kemampuan untuk berolahraga, peningkatan frekuensi buang air kecil pada malam hari, detak jantung sangat cepat dan tidak teratur, kemudian batuk terus-menerus, kemudian disertai dengan dahak putih atau berwarna merah muda, sesak nafas, nyeri dada, kemudian peningkatan berat badan yang sangat cepat karena ada penumpukan cairan, kemudian berkurangnya konsentrasi, berkurangnya kemampuan berolahraga. Jadi saat olahraga, detak jantungnya tidak teratur dan bisa menyebabkan kelelahan, pusing, mual-mual. Macam-macam gagal jantung. 1. Gagal jantung sebelah kiri. Gagal jantung sebelah kiri adalah kondisi di mana ventrikel kiri tidak bisa memompa darah dengan baik seperti biasanya. Kondisi ini menyebabkan tekanan yang terus terjadi pada atrium kiri jantung. Jika tidak segera diatasi, lama-kelamaan kondisi ini menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung sisi kanan. Gagal jantung sisi kanan biasanya terjadi karena pasien mengalami gagal jantung sebelah kiri. Saat jantung sebelah kiri gagal, terjadi tekanan cairan yang menyebabkan cairan kembali ke paru-paru. 3. Gagal jantung diastolik. Gagal jantung diastolik menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah dalam jumlah yang cukup ke seluruh tubuh dan harus memompa dengan tekanan yang meningkat, sehingga jantung sulit terisi darah dan otot jantung mengalami kekakuan. 4. Gagal jantung sistolik. Gagal jantung sistolik adalah otot jantung yang tidak dapat berkontraksi dengan baik sehingga proses penyaluran darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Faktor risiko terjadinya gagal jantung bersifat multifaktorial, artinya terjadinya penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Beberapa faktor risiko terjadinya gagal jantung adalah bertambahnya usia, hipertensi atau darah tinggi, hiperlipidemia atau kolesterol tinggi, kegemukan, diabetes mellitus atau kencing manis,
penyakit jantung koroner, yaitu kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung, riwayat keluarga, anemia atau kekurangan darah, kardiomiopati atau kelainan pada otot jantung, kelainan katup jantung, infark miokard atau serangan jantung, merokok, drug abuse atau penyalahgunaan obat, alkoholisme yaitu ketidakmampuan untuk mengontrol minum-minuman keras karena ketergantungan fisik dan emosional pada alkohol. Dari beberapa faktor tersebut, hipertensi dan penyakit jantung koroner merupakan faktor risiko yang paling sering terjadinya gagal jantung. Komplikasi gagal jantung. Ada beberapa komplikasi gagal jantung yang harus diwaspadai, termasuk irama jantung tak normal, kerusakan pada katup jantung, hingga anemia. Untuk anemia sendiri itu seperti kekurangannya sel darah merah atau sel darah merah tidak berfungsi di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Gangguan lainnya seperti ginjal. Penyakit pada ginjal ini dapat juga memperburuk gagal jantung karena ginjal yang rusak tidak dapat menyingkirkan kelebihan air dari darah dengan normal, kemudian memicu pemumpukan air di dalam tubuh, dan kemudian akan menaikkan tekanan darah. Kemudian ada paru-paru. Kenapa? Karena gagal jantung pada paru-paru akan membuat sulit mengalirkan darah dari paru-paru untuk keluar dan ditakutkan akan menumpuk di paru-paru, jadi bisa mengakibatkan sesak nafas, dan hati juga menjadi komplikasi gagal jantung. Pencegahan gagal jantung di antara lainnya, yang pertama menjaga berat badan yang ideal atau mengurangi berat badan jika memiliki berat badan yang berlebihan. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan biji-bijian. Lalu hindari makanan yang mengandung lemak jenuh seperti gorengan atau yang lainnya. Yang ketiga, kurangi asupan gula dan garam. Yang keempat, batasi konsumsi minuman-minuman beralkohol. Yang kelima, berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari. Istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, berhenti merokok, dan jika Anda menderita penyakit diabetes atau hipertensi, segera berobat dan lakukan pemeriksaan jantung secara berkala, karena ini beresiko mengakibatkan Pengobatan gagal jantung tergantung pada tingkat keparahannya. Penanganannya itu bisa berupa mengurangi sedikit garam, mengurangi asupan cairan, dan membuat resep dari dokter, dan juga bisa melakukan perawatan diri seperti melatih fisik, berhenti merokok, menjaga berat badan, dan diet rendah sodium. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga atau setidaknya melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin dapat menolong jantung kita untuk tetap sehat. Yang kedua, menjaga pola makan sehat. Perhatikan pola makan Anda. Apa saja yang Anda konsumsi? Apakah makanan yang sehat atau makanan-makanan yang mengandung banyak lemak, garam, dan gula? Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal tidak hanya akan membuat Anda sehat, tetapi juga akan memudahkan Anda untuk bergerak dan tampak lebih menarik. Yang keempat, mengontrol kadar kolesterol darah. Hal yang juga perlu diperhatikan ini nih. Lalu yang kelima, rajin minum air putih. Hal ini dikarenakan air dapat melarutkan kandungan garam dalam darah sehingga meringankan kerja jantung dalam memompa darah segar ke seluruh tubuh. Yang keenam, berhenti merokok. Nah, peringatan yang terdapat pada bungkus rokok tidak dibuat tanpa alasan loh. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Jantung kita tidak hanya bekerja lebih keras saat kita kekurangan asupan gizi dan air, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat stres dan tekanan darah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.